Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Jangankan bahasa, Candi Borobudur yang sebesar gaban pun diakui sebagai peninggalan nenek moyang mereka. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Junot Voice. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan bergabung bersama saya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja, dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat atau mereaksi sebuah video, di mana video ini nggak sengaja saya menemukan ya di beberapa platform sosial media. Menurut saya ini adalah sangat bagus untuk kita bahas ya di channel Junot Voice. Karena apa? Untuk sebelumnya kan kita sering membahas mengenai bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan mengenai klaim-klaim di Malaysia. Namun kali ini di video ini tuh ada lagi nih tentang yang pernah diklaim juga sama Malaysia gitu. Yang nggak habis pikir ya di pikiran saya itu, kali ini yang diklaim itu adalah bangunan bersejarah paling berpengaruh dan yang sudah diakui oleh UNESCO juga selain bahasa Indonesia. Sebut saja deh Candi Borobudur ini. Ini candi segede ini masih aja diklaim guys. Yang memberitakan ini adalah orang-orang berpendidikan atau mungkin bisa disebut profesor, orang berpengalaman ya yang ada di Malaysia. Saya nggak tahu ini video lama atau video baru, saya juga belum tahu. Mari kita simak bareng-bareng ya seperti apa isi videonya. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya, lalu like dan share ya. Ke videonya langsung check it out. Persoalannya di mana Ibu Negeri Sriwijaya? Saya beranggapan dah hasil daripada kajian saya, kita mendapati bahawasanya ia bertempat di Kataha. Sebagaimana yang disebut oleh kenyataan Batu Bersurat Raja Chola, bahawasanya Kataha itu adalah pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Dan bagaimana pula ada setengah mengatakan ianya bertempat di Palembang. Kita maklum kalau mereka kata adalah Palembang mula daripada 680. Dan mereka kata sebelum itu di Chaya. Chaya ini adalah atas dia sepanjang segenti kera itu. Maknanya di selatan Thailand. Dia macam dekat Perlis atas sikit. Chaya, Takwapa, Kera itu di kawasan itu. Saya berpandangan bahawasanya Sriwijaya itu adalah Kataha, dan Kataha itu luas. Dia meliputi Chaya, meliputi Takwapa, meliputi Kera. Itu adalah Sriwijaya. Kedah Ibu Negeri Kerajaan Sriwijaya. Kekurangan budaya. Sampai sekelas tempe saja mereka mengklaim. Pemerintah ajukan reok hingga tempe jadi warisan budaya tak benda ke UNESCO. Makanan peninggalan budaya mereka. Dan tak hanya itu saja aksi klaim ini, bahkan terus berlanjut. Benerkah? Tempe itu pernah diklaim juga, guys? Lanjut hingga saat ini, bahasa Indonesia yang sehari-hari kita tuturkan dianggap sebagai bahasa Melayu milik mereka. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Saya agak tergelitik kalau mendengar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Berkali-kali disebutkan oleh profesor mereka. Gini guys. Aduh. Oke lah, misalkan nih contoh misalkan. Oke lah, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya, orang Indonesia itu bercakap bahasa Indonesia tapi disamakan dengan Melayu. Jadi gini sama halnya kita tuh harusnya ini yang kita makan itu makan nasi, tapi kita dipaksa suruh makan beras atau padi yang masih dalam bentuk biji. Seperti itu guys. Mau nggak guys kalian orang Indonesia yang harusnya sudah makan nasi tapi suruh makan beras yang masih bentuknya biji gitu. Kurang lebihnya contohnya seperti itu. Mau nggak? Nggak kan? Nah itu bahasa Indonesia Pak Profesor. Seperti itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bukan Melayu lagi. Emang dasarnya Melayu. Emang beras itu dasarnya awalnya emang padi, akarnya dari padi, tanaman padi gitu maksudnya. Hoi. Lanjut.
sebenarnya bahasa Melayu. Jangankan bahasa, Candi Borobudur yang sebesar gaban pun diakui sebagai peninggalan nenek moyang mereka. Ini yang nggak habis pikir, guys. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Kadang saya berpikir, sampai kapan Malaysia akan terus mengklaim budaya kita? Oleh karena itulah, rakyat jelata berharap kepada segenap masyarakat Indonesia yang cinta akan tanah air, guna mengatasi berbagai klaim dari negeri jiran tersebut. Marilah kita lestarikan budaya negeri ini. Lestarikan budaya daerah kita masing-masing. Janganlah kita sebagai warga pribumi malah lebih memilih ke barat-baratan, bahkan memaksakan budaya ke Arab-Araban yang sejatinya adalah budaya Timur Tengah, dan dengan sengaja dipaksakan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Oke guys, berikut tadi ada klaim tentang mengenai Candi Borobudur. Oke, mungkin saya akan beberapa bacakan sedikit tentang sejarah Borobudur ya. Ini dikutip dari Wikipedia ya. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Sailendra itu adalah nama Wangsa di dalam dinasti raja-raja yang berkuasa di kerajaan Medang era Jawa Tengah sejak tahun 752 dan menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatera sejak kepemimpinan Balaputra Dewa dan Jawa Tengah. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Yang disebut Mataram kuno itu adalah kerajaan Medang, atau sering disebut Mataram kuno ya, adalah kerajaan Talasokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isya. Ya, itu sedikit cuplikan sejarah Borobudur. Jadi gimana pun ya guys, ya saya nggak habis pikir, mungkin sejarah mereka banyak kekeliruan, atau mungkin sejarah kita Indonesia yang banyak keliru ya. Walau ya guys. Tapi gimana pun yang kalian mungkin yang mengerti sejarah bisa luruskan di kolom komentar ya guys, mengenai klaim tersebut Candi Borobudur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, kita saling introspeksi diri aja gitu ya. Oke, saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.